Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Datanglah bersujud menyembah kepadanya. Mari saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian. Ibadah kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, kita membuka hati untuk Tuhan, menerima sabda kemuliaannya, menang jamita minggu sadarion. Tapi kali ini kita akan dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan langkah demi langkah kita. Ingat, kemanapun saudara melangkah atau beranjak, berserulah pada Tuhan dan berdoalah di dalam roh agar saudara selamat. Serukanlah, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tuhan yang titip ketepati dihantarnya. Dirasakan nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang maha. Jalanan Yesus ditolongku, tolong ditangani manusia. Nanti ngolong pohon sumbaonku, luksona pardaran rapona. Atas panuruanmu diiringi odorat kaki, seharusnya ujung padaku teguh maaf tutup tulang bumi. Saudara, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Langkah demi langkah, biarlah dihantar oleh Tuhan. Pastikan kita selamat bersama Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, semangat dan cita-cita selalu dengan Tuhan. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Pedangnya kunci keadaanku,
saja nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Iya, serahkan dan kita juga nanti menuju kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, kita akan tiba pada khotbah minggu hari ini. Hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Februari. Tepatnya hari Minggu tanggal 1 Februari 2026. Kita dihantar sebuah firman, sebuah renungan kali ini tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Dalam Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum hari kebangkitan Kristus. Baik, saudaraku, kita akan bacakan Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian firman Tuhan, saudaraku. Bagaimana kabarnya? Selamat hari Minggu, selamat beribadah. God bless you, everlasting. Tuhan berkatimu hari ini selama-lamanya. Dan jangan pernah saudara takut akan kehidupan ini. Selalu bersukacita selagi kita diberi napas kehidupan dan kesempatan oleh Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus, saudara akan benar-benar terberkati hari ini. Terlebih dengan kuasa roh menerima firman Tuhan di Minggu Septuagesima hari ini. Sebuah tema yang dikumandangkan kepada kita saat ini adalah hidup berbahagia di dalam Tuhan, atau mertua di bagasan Tuhan ini. Sebuah pertanyaan untuk kita sekarang, saudaraku. Sesungguhnya siapakah yang berbahagia itu? Yang kedua, apakah itu kebahagiaan? Yang ketiga, bagaimana kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Saudara, kata berbahagia, mana mertua, makarioi, sebuah perasaan tenang dan damai, nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi. Tapi benar-benar hati kita sejuk dan damai. Setiap orang pasti mendapatkan hidup bahagia. Hidup tentram bersama anak. Hidup bahagia bersama istri, sama suami. Dan hidup bersama dengan masyarakat luas. Bangsa, negara, masyarakat, tentu juga komunitas terkecil yaitu keluarga, menginginkan kedamaian hati. HKBP dan gereja lain pasti membutuhkan kebahagiaan dan berbahagia. Yesus adalah anak Allah. Dia menginginkan setiap umat di dunia ini dalam kebahagiaan dan kedamaian. Tapi lebih dari itu, khotbah Yesus di bukit adalah sebuah refleksi kehidupan bagi kita. Bahwa kita tidak akan pernah mengejar harta di dunia ini saja.
tapi kita benar-benar ingin meraih satu karya dan idaman hati. Yang dimaksudkan adalah impian kita adalah masuk ke surga hasonangani. Inganan na duminggani. Itu sido hita muli musya sarak dohot Jesus. Ido kebahagiaan terbesar. Ima halak nomor 2 melosahat tu sih. Kali ini Yesus juga menyampaikan kepada setiap orang agar jangan terpengaruh dengan kenikmatan dunia semata. Sebab semuanya itu hanyalah ilusi dan sementara. Dunia hanya menawarkan keindahan, kenikmatan, pesona yang menggiurkan. Tapi ingat, itu hanya temporer, tidak akan pernah bertahan lama. Sekarang kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, baik kita semua mengejar harta yang satu itu. Dalam konteksnya, Yesus pernah mengucapkan kepada orang-orang Yahudi agar mereka meraih pertama sekali kehidupan damai melalui pendengaran akan firman Tuhan. Mertua makano tumangyo kata debata jalan opsa. Lukas 11 ayat 28. Ini bagian dari khotbah di bukit. Beberapa kali Yesus menekankan hari ini tentang berbahagia atau mertua. Siapa saja itu yang berbahagia? Pertama sekali diingatkan mertua mah akka halakna pugus todi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Miskin bukan hanya mengatakan da pugus sia da mau dia di kana. Bisa miskin harta tapi kaya rohani. Pugus do di harta, mamora di partor dion. Ina mertua dui, nang salahmu, berbahagia itu. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Setiap orang pasti ada duka. Tapi ketika dia berduka, ia ingat Tuhan bahwasanya penderitaan yang dia alami akan berakhir dan berubah menjadi sukacita besar. Ini harapan dan cita-cita. Berbahagialah orang yang mau menerima hal itu. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Jangan kasar mendok kata. Lemah lembut, hatinya sejuk. Perbuatannya sangat mengenakan. Omongannya, kata-katanya menyejukkan hati. Menang itu si guru apa katanya itu orang Batak itu mengatakan. Marapus makatai dan maraturan. Sebuah hoga badok kata jangan sampai itu kasar yon, lembutlah supaya enak semuanya. Orang yang lemah lembut akan diberkati dan berbahagia. Berbahagialah orang yang murah hatinya, kan mereka akan beroleh kemurahan. Mertua mahalak aka na paroha iya si bahe dame yang murah hatinya. Saya pikir adalah orang-orang suka memberi, suka mengasihi. Ya, bukan hanya untuk dirinya, tapi mau untuk orang lain. Apakah saudara mau termasuk di situ? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Kunia sidoroha. Unang kotor. Unang dosa. Asabere mendebata. Hati kita harus tetap kudus di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang pembawa damai. Unang kalau berbedai. Kalau berbeda kon. Asal itu punguan gaur. Pembawa damai lah. Jika saudara salah satu pembawa damai, saudara termasuk orang yang paling berbahagia. Berbahagialah orang yang dianiaya, mau dipukuli halak kamu, disiksa kamu, bel-beli kamu, alih-alih hasil tomat doda. Nomor turu kamu sih, alih siksa kamu, bel-beli kamu, diteli, disipaki. Alih ni pangalakom, alih manakko, membunuh nasing, merampok ba, tahu mah di sini. Nabi Nahem bodoi. Tapi kita harus rela menderita demi Injil dan kebenaran Kristus. Berbahagialah orang yang dicela, yang dia ada difitnah. Sekarang ini sering memfitnah. Tahu nggak? Kalau bukan saya,
Dulu kau adalah seorang, padahal tidak. Dia sendiri yang seperti itu. Jangan mau memfitnah. Kalaupun difitnah, terima saja asal kita tetap benar-benar dalam Tuhan. You must believe for the God. Kita percaya pada Tuhan, semuanya baik-baik saja. Berbahagialah orang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Yang terbesar dari semua itu adalah berbahagialah saudara yang selalu setia mendengar, mencamkan, mempersaksikan kebenaran kuasa Tuhan dan berita Injil hari ini. Saya percaya kebahagiaan sekarang melimpahi saudaraku. Saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu saudara dimanapun berada. Happy Sunday for all of us. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bahagia selalu di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sehingga itu akan benar-benar hidup, bertumbuh dalam hati jiwa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bahagia selalu bersama Kristus. Selamat hari Minggu.